Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrul Hidayat dengan NPM 10020222098. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang memecahkan masalah-masalah negosiasi berat dalam mata kuliah negosiasi dakwah. Untuk selanjutnya, tentang negosiasi berat. Negosiasi berat adalah proses perundingan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan sulit dipertemukan. Negosiasi ini biasanya disertai tekanan emosional, perbedaan nilai, serta resiko konflik terbuka jika tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat. Selanjutnya ada karakteristik negosiasi berat. Karakteristik negosiasi berat ditandai oleh sikap defensif dari masing-masing pihak, rendahnya rasa saling percaya, serta kecenderungan untuk mempertahankan posisi secara kaku. Situasi ini membuat proses negosiasi berjalan tegang dan sulit menemukan titik temu. Lalu selanjutnya ada akar permasalahan yang ada dalam negosiasi berat. Nah, akar permasalahan negosiasi berat tidak hanya terletak pada perbedaan pendapat, tetapi ada juga dalam perbedaan kepentingan atau interest konflik, lalu ada perbedaan nilai dan prinsip, lalu masalah ego dan gengsi, lalu ada komunikasi yang tidak efektif, lalu ketimpangan kekuasaan atau power imbalance. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar memecahkan negosiasi berat. Nah, prinsip dasar dalam memecahkan negosiasi berat adalah memisahkan persoalan dari individu yang terlibat, fokus pada kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi etika dan rasa saling menghormati. Prinsip ini membantu menjaga objektivitas dan mencegah konflik personal. Lalu selanjutnya ada strategi untuk memecahkan masalah negosiasi berat. Yang pertama ada mengelola emosi dan sikap. Mengelola emosi berarti kemampuan untuk tetap tenang, tidak reaktif, dan mampu memahami perasaan pihak lain dalam situasi konflik. Sikap yang terkendali memungkinkan proses negosiasi berjalan rasional dan membuka ruang dialog yang konstruktif. Lalu selanjutnya ada mengubah posisi menjadi kepentingan. Mengubah posisi menjadi kepentingan adalah upaya menggali alasan mendasar di balik tuntutan suatu pihak. Dengan memahami kepentingan yang sesungguhnya, negosiator dapat mencari solusi yang lebih fleksibel dan saling menguntungkan, bukan sekedar mempertahankan posisi. Lalu selanjutnya adalah mencari opsi alternatif. Mencari opsi alternatif adalah proses mengembangkan berbagai kemungkinan solusi tanpa langsung menilai benar atau salah. Pendekatan ini bertujuan memperluas ruang kesepakatan sehingga negosiasi tidak terjebak pada suatu pihak yang kaku. Lalu selanjutnya menggunakan pihak ketiga. Menggunakan pihak ketiga berarti melibatkan mediator atau fasilitator yang bersifat netral untuk membantu mempercayai komunikasi. Pihak ketiga berperan menurunkan ketegangan, menjaga objektivitas, dan membantu kedua belah pihak menemukan kesepakatan yang adil. Lalu selanjutnya menetapkan BATNA. BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement adalah alternatif terbaik yang dimiliki suatu pihak apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Mengetahui BATNA membantu negosiator menentukan batas kompromi dan menghindari keputusan yang merugikan. Lalu selanjutnya ada kesalahan umum dalam negosiasi berat. Yang pertama itu ada terlalu fokus ingin menang, lalu mengabaikan relasi jangka panjang, lalu menekankan tanpa empati, lalu tidak mempersiapkan data, lalu yang terakhir mengabaikan nilai dan konteks sosial. Nah, mungkin untuk kesimpulannya yaitu memecahkan masalah negosiasi berat membutuhkan kombinasi antara strategi komunikasi, pengendalian emosi, serta pemahaman kepentingan dan nilai pihak lain. Negosiasi yang berhasil bukan hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga menjaga hubungan dan martabat semua pihak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.